Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Cacabar Channel, campur-campur berkah. Halo Sobat Cabar, mohon maaf nih Cacabar baru upload lagi video. Di video kali ini Cacabar akan bahas mengenai cara konfigurasi web server Apache di Ubuntu Server 16.04. Nah, di video sebelumnya Cacabar udah konfigurasi DNS server. Sekarang coba kita kombinasikan antara DNS server dengan web server. Apakah DNS server yang kita buat bisa diakses melalui browser atau tidak? Pokoknya, mari kita simak. Sebelum masuk ke konfigurasi web server, kita harus tahu dulu nih cara kerja dari web server itu bagaimana. Simpelnya, web server adalah perangkat lunak atau software yang bertugas menerima permintaan data yang berasal dari klien. Nah, siapa sih klien dari web server itu? Yaitu web browser. Setelah web server menerima data dari web browser, maka data tersebut akan diproses dan akan dikirimkannya kembali dalam bentuk website, baik berupa HTTP ataupun HTTPS kepada klien tersebut. Oleh karena itu, web server ini sangat berperan penting dalam mengendalikan proses kerja dari suatu website. Karena tanpa adanya web server, maka kita tidak bisa melakukan permintaan data apapun pada suatu halaman browser. Bisa kita bayangkan, misalkan kita ingin searching gambar kucing di Chrome, maka gambar kucing itu tidak akan pernah bisa ditampilkan apabila tidak ada web server, karena tidak akan ada data yang memproses permintaan dari web browser tersebut. Seperti itu gambaran dari web server. Oke guys, mari kita konfigurasi web server. Pertama-tama kita jalankan terlebih dahulu aplikasi VirtualBox. Setelah itu pastikan laptop kalian terkoneksi ke internet agar Ubuntu server bisa terkoneksi ke internet juga. Nah, caranya gimana agar Ubuntu server bisa terkoneksi ke internet melalui laptop kita, yaitu klik Ubuntu server yang akan diinstalkan web server, kemudian pilih setting, kemudian pilih network, rubah adapternya menjadi NAT, kemudian oke. Nah, otomatis Ubuntu server akan terkoneksi ke internet juga melalui laptop kita. Nah, setelah itu jika sudah, langsung start. Perlu kalian ketahui, Ubuntu server yang akan diinstalkan web server sudah dikonfigurasi DNS sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum melihat part sebelumnya mengenai konfigurasi DNS server di Ubuntu server 16.04, wajib tonton ya, karena apabila teman-teman langsung ke part ini, dijamin gak akan paham, dikarenakan part ini merupakan lanjutan dari part sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini langsung enter saja. Setelah itu lakukan login. Kemudian masuk ke root dengan mengetikkan sudo su. Kemudian masukkan password rootnya. Nah, agar bisa terkoneksi ke internet, kita pastikan IP-nya itu DHCP. Di part sebelumnya, IP-nya masih statik, jadi kita rubah dulu menjadi DHCP. Caranya masuk ke nano/etc/network/interface. Kita uncomment saja sintaknya dengan cara menambahkan tanda pagar di depannya. Kemudian tambahkan sintak DHCP. Caranya auto
npost 3 ipes npost 3 inet, mohon maaf, inet dhcp, kemudian Ctrl X ya enter. Setelah itu restart, menutupnya dengan cara mengetikkan if down npost 3 dan if up npost 3. Setelah itu enter. Bisa dilihat IP address yang didapat yaitu 10.0.2.15. Kemudian clear. Coba kita ping 88. Nah, bisa ya ping 88. Setelah itu, pastikan repositori kalian sudah dirubah ke repositori buaya.class.or.id. Kenapa? Karena di part sebelumnya menggunakan repositori kambing, dikarenakan repositori kambing sedang bermasalah, jadi kita rubah repositorinya menjadi ke buaya.class.or.id. Caranya masuk ke file nano/etc/apt/source.list. Kita tambahkan tanda pagar di depannya ya, seperti yang tadi. Setelah itu kita Ctrl K di bagian paling atas, Ctrl U di bagian paling atas, dan di bagian paling bawah Ctrl U. Hilangkan tanda pagar dan rubah websitenya menjadi buaya, mohon maaf, buaya.class.or.id. Kita Ctrl K, Ctrl U sebanyak 5 kali. Ctrl K, Ctrl U 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambahkan di sintak senial yang kedua sampai senial yang kelima seperti sintak yang kambing.ui.ac.id. Berarti sintak senial yang kedua itu senial min update. Kemudian yang ketiga senial min security. Kemudian yang ketiga senial min backport. Yang terakhir senial min proposite. Kemudian Ctrl X, Y, enter. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kita clear. Setelah itu, apabila kita sudah merubah repositori di Ubuntu Server, kita harus lakukan update terlebih dahulu agar bisa menginstal aplikasi web server. Caranya langsung ketikkan saja apt-get update. Tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah selesai, kemudian kita install aplikasi web server. Di sini saya menggunakan paketnya Apache 2. Kita install, caranya apt-get install Apache 2. Enter. Kemudian klik Y, enter, tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah selesai, pastikan DNS yang kalian konfigurasi sudah berhasil. Pastikan laptop kalian tidak terkoneksi ke internet. Kita disconnect dulu.
sudah disconnect, dan pastikan file nano /etc/resolve.conf menggunakan name server yang 192.168.2.2. Nah, kita ini tambahkan tanda pagar karena yang bagian bawah ini merupakan DNS name server dari hotspot yang kita nyalakan tadi. Nah, jadi harus dimatikan dulu koneksi internetnya ya. Kemudian Ctrl X ya. Jadi kita rubah IP-nya dulu, nano/etc/network/interface. Nah, ternyata masih DHCP, jadi tidak akan bisa mencari DNS. Kita uncomment. Kita hapus tanda pagar. Kemudian Ctrl X ya, enter, dan pastikan networknya itu host only, karena untuk pengujian saya menggunakan host only adapter. Pengujiannya menggunakan laptop sendiri. Nah, jika sudah seperti ini, kita restart lagi networknya sekali lagi, kemudian coba kita restart Bind 9, kita NS lookup IP. Nah, sudah berhasil seperti ini. Jadi DNS-nya sudah bisa digunakan. Kita lanjut ke konfigurasi web server. Nah, di konfigurasi web server yang pertama, yaitu kita konfigurasi ke file /etc/apache2/apache2.com. Kita masuk ke file /etc/apache2/apache2.com. Kita tambahkan sintaks server name dari DNS yang sudah dibuat di bagian paling bawah. Nah, kita tambahkan server name cacaber.com. Ini merupakan DNS yang sudah dikonfig di part sebelumnya ya. Kemudian Ctrl X ya, enter. Setelah itu kita konfigurasi security.com-nya. Caranya masuk ke file nano /etc/apache2 apache2/conmin enable/security.com, kemudian enter. Nah, pada sintaks yang server.tokens kita rubah menjadi prod, dari OS menjadi prod. Sekali lagi, pada sintaks server.tokens kita rubah OS menjadi prod seperti ini. Kemudian rubah juga dari server signature on menjadi off. Ulangi lagi, kita rubah juga dari server signature on menjadi off. Kemudian Ctrl X Y, enter. Kita konfigurasi file virtualhost.com. Caranya gimana? Masuk ke file nano /etc/site apache2 /site min available/virtualhost.com. Nah, ini filenya buat sendiri. Virtual, mau namanya virtual.host.com boleh, mau virtual.com boleh, bebas. Yang penting konfigurasinya sama. Nah, ini virtualhost.com. Seperti ini ya. Nano /etc/apache2/site min available/virtualhost.com. Kemudian enter. Nah, kita buat konfigurasinya sendiri. Pertama-tama buka kurung seperti ini, virtual host bintang titik 280 tutup. Nah, seperti ini ya. Kemudian tulis server name-nya apa aja yang kita konfigurasi pada
DNS server di part sebelumnya. Saya menggunakan server name www.cacaber.com. Kemudian buat juga dokumen rootnya. Nah, dokumen root ini adalah tempat penyimpanan file HTML atau file.php yang nantinya akan kita akses di web browser. Nah, di sini saya penyimpanannya di /var/www dokumen root. Nah, nama penyimpannya dokumen root /var/www/web1. Nah, ini untuk web yang pertama, yang www.cacaber.com. Kemudian tutup virtual host. Nah, biar tidak pusing, saya copy saja, Ctrl A, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl K. Kemudian Ctrl U, Enter, Ctrl U, Enter, Ctrl U. Nah, di sini saya server name-nya ada 3, yang tutor.cacaber.com sama edu.cacaber.com. Nah, yang kedua untuk tutor.cacaber.com. Untuk dokumen rootnya bebas ya, gimana keinginan kalian mau disimpan di mana. Kalau saya di var/www. Kemudian untuk pemisahnya saya menyimpannya di web 2 untuk DNS tutor.cacaber.com. Kemudian yang ketiga kita rubah www jadi edu. Nah, .cacaber.com, terus dokumen rootnya web 3. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa dilihat ya. Seperti ini konfigurasi dari file virtualhost.com. Jika sudah, kemudian Ctrl X, ya, Enter. Jadi sesudah kita konfigurasi virtual host, kita buat halaman webnya bebas sesuai keinginan kalian. Di sini saya halaman webnya yang simple banget, buat pembuktian saja. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu folder web 1, web 2, web 3. Caranya mkdir/var/www/web1. Kemudian enter buat untuk web 2, enter buat untuk web 3, enter. Nah, setelah itu kita buat file dulu, nano/www/web1index.html. ini untuk website yang www.cacaber.com di /var/www/web1. Ingat-ingat ya, HTML. Ini saya buat yang simple saja sebagai pembuktian aja. Seperti ini, yang simple saja ya. Kalau saya HTML di terus title-nya saya beri nama www.cacaber.com, terus di bodinya cuman kasih heading 1, center www.cacaber.com. Nah, ini simple aja ya. Kemudian Ctrl X, ya, enter. Nah, jika sudah, kita copy saja biar tidak pusing ya. cp /var/www/web1/index.html kemana? Ke /var/www/web2/ nama filenya bebas, mau samain boleh. Kalau di sini saya nyamain ya HTML index.html. Kemudian enter. Kita copy juga ke web 3. Nah, seperti ini. Kemudian enter. Jika sudah, kita tinggal rubah di filenya. Tadi kan di sini kita tinggal tambahkan nano di depannya. Nah, seperti ini ya. nano/var/www/web2/index.html. ini untuk tutor.cacaber.com. Kita tinggal rubah saja www jadi tutor. Ctrl X, ya, enter. Terus kita rubah juga di file web 3. Nah, di file web 3 ini khusus untuk edu.cacaber.com. Jadi kita masuk ke filenya ya, nano/var/www/web3/index.html. Kita rubah jadi edu.
Setelah itu kita restart Apache 2-nya. Caranya service Apache 2 restart ya. Service Apache 2 restart. Terus kita restart juga A2 Insight virtual host.com. Ini file yang virtual hostnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita restart lagi yang Apache-nya. Kita pastikan PC kita dengan Ubuntu server terkoneksi dulu. Caranya masuk kita ke control panel. Nah, jika sudah ke control panel, masuk ke network and internet, kemudian masuk ke network and sharing center, kemudian masuk ke change adapter setting. Nah, bisa dilihat di sini ya, ada virtual host only network. Nah, kita rubah atau tambahkan IP address. Di sini saya sudah menambahkan IP address. Bagi teman-teman yang belum menambahkan IP address, tinggal diklik VirtualBox-nya, kemudian pilih properties, pilih Internet Protocol version 4 atau IP versi 4 ya, klik 2 kali. Nah, di sini saya menambahkan IP-nya 192.168.2.3. Kemudian tambahkan juga DNS servernya 192.168.2.2. Seperti ini konfigurasi IP address versi 4 tuh. Jika sudah, oke, dan coba kita ping atau cek koneksi apakah sudah bisa terkoneksi atau belum dengan cara Windows plus R ping 192 192.168.2.2. Nah, bisa dilihat ya, udah bisa terkoneksi. Coba kita cek dari Ubuntu ping IP laptop ping 192.168.2.3. Nah, berhasil ya. Sekarang kita pengujian. Caranya kita klik web browser. Di sini saya menggunakan web browsernya Chrome. Kemudian kita coba akses website www.cacaber.com, kemudian website tutor.cacaber.com dan website edu.cacaber.com. Apakah bisa tampil atau tidak? Kita buktikan fungsi dari web server ini. Jika sudah di clear cache, kita coba ketikkan www.cacaber.com, enter. Nah, bisa dilihat ya, berhasil. Kemudian di tutor.cacaber.com. Jadi bagi teman-teman kalau misalnya gagal di yang www.cacaber.com, coba clear cache dulu ya si web browsernya. Caranya Ctrl Shift Del seperti itu. Kemudian di tutor kita coba website tutor.cacaber.com, kemudian enter. Berhasil juga. Kemudian coba di edu.cacaber.com. Berhasil juga.